Sore hari ini adalah yang sangat spesial nih. Betul. Kita acara nih di kelas bocah webinar di Bocah Fertility Weeks 2021. Betul. Nah, untuk rangkaian acaranya dari tanggal 1 hingga 6 November, seperti yang tadi sudah diputar lewat video ya? Iya, Betul, Mbak. kita udah Gitu. ngebahas ya. Nah, di kelas bocah webinar kali ini kita akan bahas apa nih, Mbak? Jadi kurang lebih seperti judulnya, kita akan ngebahas diet untuk kesuburan. Nah, akan dibahas sama ekspertis yang keren-keren. Kayak sebelumnya aku tadi udah bilang, tapi mungkin nggak kedengeran. Iya, nggak kedengeran. Aku kasih contekan lagi. Kira-kira siapa sih yang akan ngisi materi di? Siapa tuh? Betul. Yang ngisi materi kali ini adalah Dr. Raisa Juanda, yaitu spesialis gizi dan klinik. Dan kemudian ada Mbak Cantik, yaitu Mbak Ayusa, yang merupakan Putri Lingkungan Indonesia ke 2020. Betul. Nanti kita akan ngebahas dari sisi medis, ada Dr. Raisa ngebahas tentang apa sih diet yang bagus untuk kesuburan, kira-kira makan apa sih yang bagus. Kemudian nanti dari Mbak Ayusa nih bisa ngasih tahu tips-tips diet atau pola hidup sehat ala Mbak Ayusa. Waduh, gitu. Sangat menarik sekali kan Ayah dan Bunda. Dan pastinya Ayah dan Bunda juga udah nggak sabar nih. Tapi sebelum itu, buat Ayah dan Bunda, kami ingin memberikan informasi bagi Ayah dan Bunda yang akan bertanya di sesi akhir nanti, akan mendapatkan merchandise spesial dari Bocah Indonesia. Selain itu juga ada voucher dari Yogiti, voucher dari Gracious, Purifit, dan paket organik Supplyco. Jadi nanti di akhir sesi akan ada Q&A atau tanya jawab. Bisa tulis di kolom komentar atau raise hand. Betul sekali. Gitu. Nah, di sini juga kami nggak sendiri nih. Di sini juga ada media partner kita, yaitu Nova. Nah, di sini ada dari Mbak Dian selaku Managing Editor Nova, dan juga Mbak Maria M. Milinda, Editor Nova, dan juga Mbak Adinda selaku Marketing Communication dari Nova. Nah, mungkin dari perwakilan dari Nova bisa langsung perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Dian Karda. Seperti yang sudah disebutkan tadi, saya dari Nova. Sedikit mengenalkan Nova. Nova itu adalah media perempuan. Mungkin bisa dibilang media perempuan terlama ya di Indonesia. Nova berada di bawah Grid Network, Grup Kompas Gramedia, dan tahun ini usia Nova itu sudah 33 tahun. Jadi sudah sangat mature lah ya sebagai media. Sebagai sahabat perempuan, kami menempatkan diri sebagai sahabat perempuan gitu ya. Kami berusaha untuk terus memenuhi dan memahami kebutuhan perempuan Indonesia, termasuk kebutuhan akan berita-berita yang bisa dipercaya. Jadi kalau 33 tahun yang lalu, mungkin teman-teman di sini mengenal Nova dari orang tuanya gitu ya, karena sudah lama. Mungkin mengenal Nova dalam bentuk tabloid. Jadi dulu ada tabloid Nova. Kalau saya ketemu teman-teman yang usianya 20-an, 30-an, early 30, itu biasanya ngomong, wah itu bacaannya mama saya gitu. Karena memang sudah selama itu gitu ya Nova. Nah dulu itu ada tabloid Nova, tapi sekarang Nova itu punya atau bisa dinikmati di berbagai platform. Ada YouTube-nya, ada website-nya, ada Instagram-nya, Facebook, Twitter, dan kami juga punya yang disebut Sahabat Nova, komunitas Sahabat Nova. Nah di tahun ini Nova mengusung kampanye namanya Pintar Atur Uang, jadi kami mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk melek literasi keuangan gitu ya,
demi mencapai kehidupan yang lebih bisa mandiri. Karena dengan kemampuan atau literasi keuangan yang tinggi, kita bisa hidup secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Dan kemudian selain ada kampanye Pintar Atur Uang, Nova juga punya gerakan Pilih Lokal Aja, yang kita mengajak para UMKM Indonesia untuk ayo maju, dan kemudian juga pintarlah mengatur keuangan bisnis Anda gitu ya. Dan kami juga mengajak para konsumen untuk ayo pilih lokal aja. Jadi pilih produk-produk lokal yang juga nggak kalah dibandingkan produk-produk impor. Kira-kira seperti itu. Jadi memang seperti bisa dilihat pada layar, di situ ada kampanye Nova, ada movementnya Nova, dan juga ada channel-channel Nova di berbagai platform. Untuk perempuan-perempuan, silahkan nikmati informasi-informasi Nova yang tentunya relate untuk para perempuan. Dan selamat menikmati webinar hari ini, semoga bisa banyak mendapat manfaat. Sekian aja, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih untuk Mbak Dian tentang penjelasannya terkait Nova ya. Udah modern banget ya. Udah modern sekarang. Iya, bukan buat mamah-mamah aja sekarang. Sekarang udah general sekali gitu loh. Anak-anak muda udah bisa, soalnya udah digital sekarang ya. Dan udah berpengalaman sekali nih, ternyata udah lebih dari kurang lebih 20 tahun lebih ya tadi. 33 tahun malah, waduh. Umurnya banyak kan Novanya daripada kita. Okay. Kalah ya Mbak ya sama Mas ya. Oke, baik, terima kasih Bu Dian. Sama-sama. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya juga. Nah, oke, selanjutnya ini juga pasti dari ayah dan bunda juga udah nggak sabar nih Mbak Vina. Betul? Tentang materi yang akan dijelaskan di kelas bocah webinar di sore hari ini. Nah, mungkin kali ini perkenalan dulu dari Dr. Raisa mungkin. Boleh. Halo Dr. Raisa, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Salam kenal. Halo, salam kenal Dok. Apa kabar, di mana nih Dok? Di rumah kah? Atau di klinik kah? Di rumah sakit kah sekarang? Kira-kira sekarang. Di rumah, tadi dari rumah sakit, buru-buru pulang buat acara ini. Gak sabar dong harusnya ya. Udah sabar banget nih berarti nih. Dan dengerin Dr. Raisa aja udah siap banget. Iya. Oke, aku mau mungkin di sini kita bisa perkenalan sama Mbak Ayusa selaku Putri Indonesia Lingkungan 2020 ya Mbak Vina. Halo, Mbak Ayusa udah ada. Udah ada nih Mbak Ayusa ini. Halo semuanya. Apa kabar Mbak Ayusa? Selamat sore Mbak. Sore. Oke, baik. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut setelah materi yang dikasih tahu. Setelah belajar langsung dari Dr. Raisa. Iya, betul. Nah, oke. Mungkin langsung aja dimulai ya. Untuk Dr. Raisa bisa langsung memaparkan materinya. Silakan Dok. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Jelas Dok. Sudah terlihat. Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih telah mengundang saya untuk sharing pada kali ini mengenai diet sehat untuk kesuburan. Nah, jadi langsung aja ini CV singkat, bisa dilihat. Nah, jadi kalau ngomongin kesuburan, jadi pasti nih hubungannya sama infertilitas ya. Ada beberapa orang yang lagi mendambakan nih pejuang garis, 2 garis gitu ya. Nah, gimana nih caranya? Jadi kita mesti tahu dulu infertilitas ini sebenarnya itu apa. Kalau pengertiannya menurut WHO, sebenarnya suatu kondisi tidak atau belum terjadi kehamilan pada pasangan yang melakukan hubungan seksual secara rutin tanpa pencegahan atau kontrasepsi dalam waktu 12 bulan. Nah, jadi perlu diingat nih, ada waktunya ya, 12 bulan. Kadang-kadang ada yang nggak sabar tuh. Sorry, sebentar. Kayaknya ada yang belum mute suaranya deh, kedengeran. Oke, sebentar ya Dok. Aku mute.
Oke. Baik, sudah dok. Ya. Oke. Nah, jadi kadang-kadang ada yang nggak sabar nih, baru nikah, udah ngarepin langsung hamil gitu ya. Terus belum hamil-hamil langsung stres gitu. Nah, itu jangan gitu juga nih, karena ternyata kalau 12 bulan artinya baru bisa dinyatakan infertilitas. Kalau kurang dari itu ya belum. Nah, ternyata faktanya nih hampir 50 juta pasangan di dunia ini mengalami infertilitas. Jadi banyak juga nih. Kenapa? Penyebabnya tentunya perlu dicari tahu ya, kenapa nih kok jadi banyak nih yang sulit punya anak. Ternyata berhubungan banget sama gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup kita nih ternyata sangat mempengaruhi sistem reproduksi nih, baik untuk pria maupun untuk wanita. Nah, jadi ada beberapa faktor yang berhubungan sama gaya hidup nih. Ada gaya hidup yang sehat tentunya ya, kita harus gaya hidup sehat nih. Jadi hindari obesitas atau kelebihan berat badan. Bahkan kekurangan berat badan, orang yang sampai malnutrisi itu juga pengaruh ya, nggak terlalu bagus juga untuk kesuburan. Lalu adanya resistensi insulin. Resistensi insulin ini hubungannya sama gula yang terlalu tinggi di dalam tubuh, ini bisa menyebabkan hormon insulin ini kerjanya nggak maksimal. Lalu konsumsi alkohol atau kafein yang terlalu banyak, stres berlebihan, olahraga yang terlalu berlebihan ternyata juga berhubungan nih sama infertilitas, apalagi kalau tidak didukung dengan asupan nutrisi yang cukup. Nah, nutrisi yang diperlukan nih apa aja? Sebenarnya banyak banget ya, bisa dibaca. Saya akan bahas satu-satu nih. Oke, sebelumnya saya bahas dulu mengenai ini. Jadi tadi ngomongin obesitas ya. Obesitas itu kan kondisi kelebihan lemak dalam tubuh. Nah, lemak ini ternyata letaknya bisa di mana-mana nih. Gak hanya di bawah kulit. Ternyata lemak ini bisa ada di organ-organ juga, termasuk liver, jantung, otot, termasuk organ reproduksi. Nah, inilah yang menyebabkan gangguan kesuburan tadi. Tuh, dan lemak-lemak yang nutupin organ ini ya, ini ternyata merubah berbagai macam metabolisme di dalam tubuh kita. Oke. Oh, komplikasinya banyak banget. Bisa dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan sampai depresi, migrain, segala macam ini semua hubungannya sama obesitas ya. Dan di sini bisa dilihat nih kalau yang berhubungan sama sistem reproduksi, ternyata PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome ini ternyata juga berhubungan sama obesitas atau sama kelebihan sel lemak. Sekarang ini kasusnya banyak ya, saya cukup sering menemukan pasien yang dikonsul karena lagi promil dan karena keluhannya PCOS ini. Oke, nah PCOS ini sebenarnya kenapa sih gitu ya? Jadi perlu diingat nih, kadang-kadang penampakan orangnya itu nggak selalu gemuk ya. Kadang-kadang ada yang biasa-biasa aja atau bahkan cenderung kurus. Tapi ternyata kalau dicek komposisi tubuhnya, lemaknya itu tinggi. Nah, jadi tetap aja lemak yang berlebihan lewat dari normal itu bisa menyebabkan berbagai masalah. Jadi salah satunya ini nih, resistensi insulin pada PCOS. Nah, apa sih ya? Jadi insulin ini adalah hormon yang kerjanya itu mengangkut gula di badan kita. Jadi setiap kita makan gula yang manis-manis atau makan zat pati yang karbohidratnya tinggi, yang gulanya tinggi gitu ya. Ini gula ini harus dimasukin ke dalam sel tubuh kita nih buat dipakai sama energi. Buat dipakai sama tubuh kita buat energi gitu ya. Nah, yang masukin ke sel itu siapa? Yang masukin insulin. Nah, jadi kalau kita makan gulanya itu tinggi, makan gulanya banyak, artinya yang masukinnya perlu banyak kan, perlu tinggi. Akibatnya apa? Insulin di badan kita bisa meningkat. Ternyata peningkatan insulin ini nggak sendirian loh. Dia naik,
tapi ada juga yang naik-naik lainnya nih, termasuk androgen. Androgen ini salah satu hormon ya. Nah, androgen yang naik akibatnya apa? Seks hormonnya atau hormon seks ya yang buat buat kesuburan itu bisa menurun. Nah, itu penyebabnya ya. Jadi tentunya jadi kurang subur nih. Nah, kalau seks hormon udah turun, akibatnya apa? Androgen bisa tetap naik. Androgen ini akibatnya bisa mengakibatin gula juga naik di badan. Lama-lama gula yang naik terus-terusan, insulinnya juga naik terus-terusan, tapi kerjanya nggak optimal karena terlalu berlebihan, lama-lama resisten. Nah, ini lama-lama juga bisa menyebabkan PCOS itu sendiri. Oke, jadi ini lingkarannya ya di sini-sini terus nih. Jadi kita harus stop entah itu di gulanya, asupan gulanya, atau kita stop mungkin ya pakai obat-obatan hormonal yang buat nurunin ini, misalnya gitu ya. Tapi kalau dari makanan tentunya perlu makanan yang rendah gula, yang manis-manis dihindari. Oke. Sorry, ini masih ada suara ya. Kayaknya masih ada yang lupa mute deh. Ya sebentar ya dok, sepertinya masih connecting juga, jadi susah aku mute. Oh gitu, ya. Soalnya di saya cukup ini. Ganggu ya dok sebentar. Iya. Iya, iya. Oke. Oke. Boleh. Ya. Ya. Nah, lalu alkohol dan kafein. Nah, sekarang ini kan gaya hidup ya, apalagi anak-anak muda gitu. Wah, ini pada minum kopi kekinian gitu ya. Lalu ada juga beberapa yang minum alkohol. Nah, ternyata ini juga terlalu bagus ya buat kesuburan ya. Alkohol tentunya bisa menurunkan kejadian kehamilan. Tuh, dan ya, dengeran ya. Dan juga kalaupun hamil, nantinya bayinya itu belum tentu sehat kalau konsumsi alkoholnya berlebihan. Oke, lalu lanjut kalau kopi. Nah, kopi ini kalau berlebihan ternyata juga mengganggu pergerakan dari sperma. Nah, jadi hati-hati nih. Lalu juga bisa menghambat konsepsi atau penempelan janin pada rahim. Oke, lanjut lagi. Vitamin A. Nah, ini vitamin A adalah vitamin yang diperlukan nih untuk meningkatkan kesuburan. Jadi vitamin A ini bagus untuk sperma, untuk sel telur, bahkan untuk sistem imun, itu juga sangat bagus ya. Jadi jangan lupa boleh konsumsi sumber vitamin A dari yang warnanya orange atau kuning nih, bahan makanan. Contohnya labu, ikan salmon, paprika, wortel. Nah, itu boleh banget ya. Oke, lanjut. Yang penting kedua adalah vitamin C. Vitamin C ini adalah antioksidan yang tinggi dan perlu banget untuk untuk program hamil nih. Jadi vitamin C-nya boleh. Nah, sebenarnya angka kecukupan gizi vitamin C itu tidak banyak, hanya 75 sampai 90 mg. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, vitamin C ini memang diperlukan dalam jumlah yang lebih tinggi. Salah satunya misalnya yang lagi promil gitu, mungkin akan diberikan vitamin C. Tapi dari bahan makanan sumber harus diutamakan ya. Jadi yang diutamakan itu bahan makanan sumber Vit C bisa dilihat ya, jeruk, kiwi, pisang, tomat, brokoli, blueberry gitu ya. Dan selanjutnya vitamin D. Nah, kalau dari penelitian ternyata kalau vitamin D-nya cukup, program hamilnya ini resiko berhasilnya lebih tinggi. Yang saya baca sih bisa 40% lebih tinggi kalau vitamin D-nya ini cukup. Nah, selain itu vitamin D juga penting untuk sistem imun, dan ternyata kalau kekurangan vitamin D, ini ada resiko aborsi yang spontan pada trimester pertama. Nah, mungkin
orang-orang yang punya riwayat pernah abortus spontan gitu ya, nggak tahu kenapa dicek dua-duanya normal, sehat. Jangan-jangan kekurangan vitamin D nih. Nah, jadi untuk meningkatkan kesuburan boleh nih ditambah vitamin D. Selain dari makanan, dari suplemen, dari sinar matahari, vitamin D juga penting ya, karena vitamin D yang kita dapat dari sinar matahari itu bisa mengaktifkan vitamin D yang bentuknya tidak aktif di tubuh kita. Oke, lanjut. Vitamin B12. Jadi B12 ini paling banyak adalah di bahan makanan hewani. Tuh, semua gambarnya dari produk-produk hewani ya, karena di nabati hampir nggak ada nih. Jadi B12 ini dia barengan sama folat di badan. Ini pentingnya untuk membentuk DNA dan RNA. Nah, jadi ini juga sangat penting nih untuk meningkatkan kesuburan. Oke, lalu folat. Nah, biasanya yang lagi promil nih pasti diresepin folat nih. Yang lagi hamil pun pasti diresepin folat. Dia kerjanya bareng sama B12 tadi ya. Jadi bisa mencegah neural tube defect atau masalah gangguan syaraf pada bayi nantinya. Oke, jadi bahan makanannya contohnya dari edamame, dari bayam, asparagus, kacang hitam, kale, dan juga alpukat. Lalu yang berikutnya yang penting adalah kolin. Nah, kolin ini penting terutama untuk metabolisme dan sel-sel syaraf ya. Dan penting juga nih buat pembentukan otak pada calon bakal bayi nanti gitu ya, untuk DNA. Nah, bahan makanan sumbernya dari daging-dagingan, unggas, dairy product, telur, brokoli, kubis Brussels, dan juga quinoa. Oke, lanjut. Kalsium. Nah, kalsium ini ternyata juga sangat penting nih untuk sistem reproduksi pada pria. Jadi kalau infertilitas nih nggak hanya wanita aja nih, prianya juga harus dicek ya. Dan pada wanita juga tentunya sangat penting. Kenapa? Karena nanti kalau sampai jadi nih bayi gitu ya. Nah, terutama untuk tulang-tulang si bayi ini perlu kalsium juga nih. Nah, dan lagi kalsium ini juga sangat berhubungan sama pembentukan estrogen di untuk hormonnya wanita. Gitu. Jadi sangat penting, dan kalsium pun bisa menurunkan resiko endometriosis. Endometriosis ini radang pada saluran rahim yang dia juga bisa membuat seseorang jadi infertil. Gitu ya. Nah, kalsium ini bahan makanannya bisa dilihat sendiri, contohnya apa, selain dari produk susu, dari ikan, dari sayur bayam dan edamame juga ada kalsiumnya. Oke, lalu berikutnya adalah zat besi. Nah, zat besi ini ternyata juga sangat penting ya untuk penempelan untuk terjadinya pembuahan. Oke, dan penting juga untuk fungsi sperma, untuk plasenta, untuk fetal brain development, jadi pembentukan otak si bayi nanti gitu ya. Dan ternyata kalau ngomongin zat besi nih, jadi banyak ibu hamil, bahkan kalau saya baca dari Riskesdas 50% ya, 1 dari 2 ibu hamil di Indonesia itu biasanya anemia. Nah, cenderung zat besinya kurang. Jadi boleh banget nih diperbanyak zat besi, tapi dari bahan makanan sumber ya. Nah, dari bahan makanan sumber kalau yang lagi program, kalau memang udah hamil, lalu dokternya memberikan, ya itu beda, lain cerita. Tapi kalau enggak, diutamakan semua dari bahan makanan sumber. Ya, contohnya adalah dari ati ayam, dari biji labu, dari bayam, tahu, kacang almond, itu contoh zat besi. Lalu yang penting berikutnya adalah omega 3. Nah, omega 3 ini bisa mengurangi peradangan di dalam tubuh, bagus juga untuk sperma dan sel telur, dan pembentukan otak juga nih, otak si bayi. Oke, jadi omega 3 dari bahan makanan sumber ya, dari ikan, edamame, kacang walnut, minyak yang sehat,
lalu di sini contohnya flaxseed. Nah, untuk yang tadi semua tuh kan banyak banget tuh berbagai vitamin, mineral, ada sampai omega 3. Nah, sebenarnya diet apa sih yang bisa kita terapkan nih untuk meningkatkan kesuburan? Jadi, kalau dari penelitian yang bisa salah satunya digunakan adalah diet Mediterranean. Nah, jadi Mediterranean ini sebenarnya mirip-mirip sama gizi seimbang ya. Kalau gizi seimbang itu kan lengkap tuh, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, gitu ya. Tapi kalau Mediterranean ini, dia itu gini, dietnya yang paling banyak dikonsumsi sehari-hari. Itu apa? Sayur, buah-buahan, karbohidratnya diganti pakai yang whole grain gitu. Jadi misalnya nasi merah, rotinya roti gandum, pastanya pasta gandum, contohnya gitu ya. Lalu pakai minyak yang sehat. Di sini contohnya olive oil, lalu dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan berbagai spices. Spices nih kayak bumbu ya. Jadi semua bumbu-bumbu tuh boleh, baik itu jamu, temulawak, yang gitu-gitu, jahe, semuanya boleh nih dikonsumsi sehari-hari. Oke, lalu yang dikonsumsinya twice, di sini sih dibilang twice a week, tapi ibaratnya maksudnya dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang di bawah nih. Itu apa? Ikan, seafood, white meat nih contohnya ayam atau bebek gitu ya, telur, yogurt, cheese. Nah, ini masih boleh nih. Dan yang paling sedikit dikonsumsi, bahkan cuma 1 kali per minggu, itu apa? Semua yang manis-manis, karena tadi berhubungan sama resistensi insulin tadi ya, yang di awal sudah dijelaskan. Dan juga red meat, daging merah. Kenapa? Karena daging merah ini kolesterolnya tinggi. Lalu kalau dihitung-hitung kalori, kalorinya juga lebih besar dibandingkan dengan ayam, ikan, ataupun telur. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga asupan gula, garam, dan lemak. Jadi gula ini maksimal hanya 4 sendok makan per hari. Dan garam hanya 1 sendok teh per hari, lemak hanya 5 sendok makan. Nah, biasanya nih konsumsi gula, garam, lemak ini kelebihan nih. Ini dia yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti tadi obesitas, lalu PCOS, gitu dan lain sebagainya ya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, cara gampangnya lagi nih, kalau masih bingung, jadi makannya apa dong, kayak gimana? Cara gampangnya adalah dalam 1 piring isi seperti ini, sepertiganya karbohidrat, lalu ditambah lauk pauk gitu ya, sumber protein, dan setengah piringnya adalah sayur dan buah-buahan. Jangan lupa air putih 8 gelas sehari minimal, dan juga aktivitas fisik, olahraga ini penting ya, 30 menit per hari. Biasanya sih 30 menit minimal, tapi nggak disarankan juga berlebihan. Jadi paling hanya 30 sampai 60 menit per harinya. Oke. Nah, aktivitas fisik ini ternyata sangat penting ya, selain bisa menurunkan lemak tubuh, memperbaiki kadar gula darah, tekanan darah, dan juga memperbaiki profil lipid. Nah, ternyata juga bisa menjaga kadar hormon, lalu fungsi dari sel-sel reproduksi, dan kemampuan untuk terjadinya pembuahan ternyata lebih tinggi kalau aktivitas fisik secara rutin. Nah, untuk yang biasanya nggak sempet nih, beberapa orang ada yang, aduh nggak sempet banget deh olahraga gitu ya, padahal penting kan. Nah, ini boleh diperbanyak everyday movement. Jadi apa nih? Maksudnya itu adalah gerakan sehari-hari yang kita nggak sadar, tapi sebenarnya itu ngebakar kalori yang lebih. Jadi gini, misalnya mau makan siang gitu dari kantor, nah jangan naik lift, naik turun tangga aja, itu otomatis kan kalori yang dibakar akan lebih banyak dibanding kalau kita naik lift, gitu ya. Lalu contohnya lagi,
ini ngurusin tanaman nih, berkebun. Nah, itu ternyata capek juga dan ngebakar kalori juga. Atau ini bawa anjing jalan-jalan. Nah, ini otomatis kitanya bergerak juga, gitu ya. Lalu di sini shopping. Wah, ini sih kesukaan ibu-ibu nih. Asal habis shopping jangan duduk makan. Oke. Jadi, sebagai take home message, untuk meningkatkan kesuburan, diperlukan nutrisi yang tepat, gaya hidup sehat, dan capai berat badan yang ideal. Dan salah satu diet yang bisa diterapkan adalah diet Mediterranean dan hindari penggunaan gula, garam, dan minyak secara berlebihan. Oke, thank you. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Raisa. Penjelasannya sangat Lengkap banget ya. lengkap banget dan rinci banget nih. Harusnya ayah bunda langsung paham nih ya. Langsung paham sih harusnya. Kira-kira nutrisi Iya, apa yang betul. tepat, Detail harus banget sih, ngapain, harus ngapain. olahraga gitu ya. Vitaminnya itu kayak gimana gitu kan. Waduh. Betul. Nah, sekarang lanjut ke Mbak Ayusa. Kita boleh ngobrol-ngobrol dikit. Nanti kita tanya jawab ya dok. Abis Iya, ini setelah kita ini. boleh ngobrol dikit sama Mbak Ayusa sekarang. Halo, Oke, Mbak Mbak Ayusa. Kira-kira apa nih? Kita mau ngomongin apa sih sama Mbak Ayusa? Kita akan tanya-tanya dan berbincang mengenai menstruasi mungkin ya. Menstruasi juga sih. Diet, juga makanan, lifestyle betul. atau gaya hidup. Betul. Oke. Nah, kira-kira kalau ngebahas tentang kesuburan nih, Mbak Ayusa, menurut Mbak Ayusa sendiri, seberapa penting sih diet sehat untuk kesuburan dari atau apa ya, siklus jadinya tuh siklus si menstruasinya jadi lebih baik ya. Lebih baik itu diet yang bagus itu kayak gimana? Iya, mungkin seperti itu. Kalau dari Mbak Ayusa ada tips nggak sih? Biasanya gimana tuh kalau menstruasi Mbak Ayusa makan makanan apa gitu biar lebih nggak sakit mungkin gitu ya. Mungkin Mbak Trio nggak ngerti. Mbak Ayu saya lebih ngerti mungkin. Gimana kalau Mbak Ayu? Iya. Halo Mas, Mbak, Dokter, Ayah, Bunda. Salam kenal, saya Putri Saraswati, Putri Indonesia Lingkungan tahun 2020. Iya, tadi pertanyaannya mengenai seberapa penting sih diet atau asupan makanan dan nutrisi ya untuk kesuburan dan juga siklus menstruasi. Kalau kesuburan mungkin tadi sudah dijelaskan langsung ya oleh ahlinya Dr. Raisa. Mungkin kalau dari saya sendiri secara pribadi share pengalaman aja kali ya. Bagaimana sih dampak asupan dan juga kegiatan sehari-hari saat sedang menstruasi untuk menghindari rasa sakit atau rasa nggak nyamannya. Biasa sih yang pasti, kalau dari saya sendiri, saya selalu berusaha untuk mengkonsumsi bahan-bahan yang natural, seperti yang tadi Dr. Raisa sempat mention, penting dan bagus ternyata untuk mengkonsumsi atau memasukkan spices di dalam asupan atau dietary plan kita. Nah, kebetulan kalau dari aku sendiri, aku selalu berusaha untuk cari natural sources sebelum resort ke obat-obatan seperti itu. Untuk mungkin pain reliever. Nah, beberapa hal atau asupan yang membantu aku, yang pertama untuk aku sendiri ya, yang sangat membantu aku is to stay hydrated. Selama menstruasi terutama, aku selalu berusaha untuk mengkonsumsi air dalam jumlah yang banyak. Mungkin Dr. Raisa bisa help me, kenapa sebenarnya why staying hydrated itu bisa penting ya? Penting. Karena kalau untuk aku sendiri, it really helps me sakit. untuk mengatasi rasa sakit itu. Kalau aku kurang minum air, itu rasanya makin nyeri, tidur nggak enak, terus capek. Nah, selain staying hydrated, terus juga tentu saja makan dengan teratur, aku juga biasanya mengkonsumsi jamu-jamuan. Jadi ada beberapa jenis jamu yang really helps me. Contohnya jamu kunir asam. Ini I have like an example here. Seperti ini. Jadi dia itu turmeric tamarind drink. Ini RTD-nya Mustika Ratu yang selalu memang aku minum saat
hari pertama, hari kedua, hari ketiga di awal-awal menstruasi saat aku mulai mengalami rasa nyeri atau rasa sakit selama menstruasi. Jadi kandungan kunir asam ini sangat membantu aku untuk meredakan rasa nyeri. Selain itu, aku juga suka minum ini, beras kencur. Jadi di beras kencur ini ada kandungan yang membantu pain reliever. Jadi bukan hanya rasa pegal-pegal, tapi ternyata rasa sore saat menstruasi juga dibantu untuk dikurangi atau ya, teratasi dengan asupan beras kencur ini. Selain itu juga aku tahu ada kandungan nih di sini. Jadi kunyit asam. Ini Fit Shot-nya Mustika Ratu, nama produknya No Pain Tomorrow Fit Shot. Dari namanya aja udah lumayan jelas ya, No Pain Tomorrow. Obvious banget ya. Untuk menghindari rasa sakit. Jadi biasanya ini aku minum dalam bentuk shot yang cepat untuk membantu meredakan rasa nyeri selama menstruasi. Seperti itu sih. Jadi kuncinya untuk kalau dari asupannya, beberapa yang tadi aku mention dan juga staying hydrated really helps with the flow atau kelancaran menstruasinya. Tentu saja selain itu istirahat dan juga sangat membantu saat aku melakukan stretching seperti yoga dan pilates, olahraga ringan, membantu meredakan rasa nyeri dan bikin menstruasi jadi lebih bearable. Berarti Mbak Ayusa ini udah stok di rumah juga ya pasti ya? Terkait tadi yang diminum. Ya udah stop. Sudah punya stok persiapan untuk gitu. beberapa tahun ke depan mungkin ya. Oke. Lagi banyak Dan ya. biasanya belinya di mana sih Mbak? Kalau misalnya Kalau untuk ayah dan bunda purchasing-nya, tadi yang aku mention, ini kan ada yang ready to drink. Nah, ready to drink ini bisa dibeli di offline, online store, di mana-mana. Jadi di e-commerce juga ada. Di offline store kita ada di Indomaret, ada di Alfamart, ada di Watsons. Nah, kalau untuk Fit Shot dan produk fresh atau jejamuan, itu udah ada di GoFood, udah ada di GrabFood, ada di Shopee juga. Dan kebetulan sekarang jejamu, jadi Fit Shot yang segar ini, yang freshly made, ini produk jejamu, under jejamunya Mustika Ratu, sekarang mereka lagi ngadain exhibition. Jadi di Gading Festival, mungkin teman-teman bisa cek, kita lagi open booth di Gading Festival kalau mau cek secara langsung. Dekat ya, dari Tangerang. Dekat banget sih. Dekat dari klinik. Nah, kalau ngebahas tadi kan ada beberapa spesies, ada kunyit, ada beras kencur. Nah, balik lagi kita ke Dokter Raisa nih dok, kira-kira itu emang meredakan sakit kah? Jadi manfaat-manfaat dari si kunyit itu, beras kencur itu sendiri, itu kalau dari sisi gizinya, medisnya tuh gimana dok? Manfaatnya tuh yang bener tuh gimana sih gitu? Biar nggak hoax ya, kita langsung dapat dari Dokter Raisa. Ya, jadi kalau kan Indonesia nih kaya banget ya akan beraneka macam ragam rempah-rempah nih. Dan ternyata manfaatnya ini sangat baik nih untuk kesehatan kita. Jadi seperti kunyit, beras kencur, itu tuh bisa menurunkan inflamasi ya. Inflamasi itu kayak peradangan nih di dalam tubuh. Nah, termasuk orang-orang yang obesitas atau kelebihan sel lemak, nah itu biasanya terjadi peradangan secara terus-menerus tuh di dalam tubuh. Jadi boleh kan kita meredakan peradangan itu, salah satunya pakai rempah-rempah gitu. Dan juga baik juga untuk lambung. Nah, contohnya beras kencur ya, itu ternyata juga bagus tuh untuk meredakan sakit mah. Nah, salah satunya kalau lagi PMS gitu ya, kalau perutnya lagi sakit, nggak enak, atau lagi menstruasi, ternyata bisa juga diredakan peradangannya, salah satunya pakai itu. Gitu, Mbak. Oke, penjelasannya juga udah nih dari Dokter Raisa nih, Mbak Vina. Nah, tadi sempat ngebahas diet. Nah, kalau dari sisi Kayusa sendiri, tips-tips diet dari Kayusa gimana sih? Apa ada makanan khusus yang kira-kira, soalnya kayaknya pola makannya tuh terjaga banget ya. Terus olahraga itu kayak
nggak skip gitu, selalu olahraga. Nah, kira-kira Ada tipsnya mungkin ya dari atau Mbak Ayu favorit sendiri, olahraga favorit tuh tuh apa? apa, terus juga makanan favoritnya juga ya. Yang Untuk buat diet diet itu seperti apa? gimana nih? Kalau dari aku sendiri, untuk porsi makan kebetulan aku bukan tipe yang porsi makannya kecil. Mungkin kalau teman-teman atau ayah bunda tahu aku di sosial media, aku sering dijuluki putri kuliner karena aku hobinya makan. Tapi tentu saja hobi makanku itu everything in moderation. Jadi untuk asupan nutrisinya juga dijaga, dan misalnya hari ini aku makan street food, atau aku cobain makanan baru. Tentu saja I don't do it every day, tapi on special cheat days. Jadi di hari-hari seperti biasa, aku selalu berusaha untuk makan dengan komposisi yang seimbang dan sehat seperti itu. Itu untuk komposisi dan jumlah makannya. Kalau dari lifestyle atau olahraganya, biasanya aku memang sangat rutin olahraga, terutama beberapa bulan ini. Jadi karena selama PPKM level 2, level 1, beberapa tempat olahraga sudah diizinkan beroperasi, aku jadi semakin semangat olahraga, dan aku hampir melakukannya setiap hari, walaupun bukan olahraga yang kata orang olahraga yang keras gitu. Karena my favorite sport is actually yoga, but I do it consistently, dan kenapa aku rasa aku mendapatkan benefitnya adalah karena aku melakukan secara reguler, dan aku bisa reguler melakukan itu karena aku memang suka. Jadi mungkin kunci yang bisa aku share ke para hadirin hari ini adalah saat kita mau berolahraga, tentu tadi yang pertama, terutama mengenai kesuburan ya dok ya, disesuaikan karena olahraga yang eksesif juga ternyata tidak terlalu baik, dan mungkin jenis olahraga disesuaikan. Tapi kunci yang pentingnya juga adalah saat kita berolahraga harus disertai dengan rasa suka, rasa senang, dan rasa bahagia sehingga bisa dilakukan secara konsisten dan bisa dipertahankan gaya hidup sehatnya. Jadi kuncinya adalah konsisten. Konsistensi itu yang paling utama. Itu yang paling susah seperti itu. Kalau walaupun suka kuliner, tapi harus disesuaikan, diseimbangkan juga. Jadi biasanya kalau aku setelah makan, sebelum tidur, apalagi habis makan malam, itu kan biasanya perut begah. Biasanya aku suka minum slimming tea. Jadi ini juga produk yang 100% natural. Ini slimming tea-nya Mustika Ratu. Jadi dia jamu dalam bentuk teh celup yang aman diminum setiap hari. Bahkan aku biasanya minumnya 2 kali sehari. Jadi ada slimming tea, ini yang original. Ada juga yang pakai daun sirsak. Terus ada juga local tea. Nah, local tea ini yang membantu untuk menyeimbangkan atau mengkontrol kadar kolesterol kita. Ini local tea. Jadi ada beberapa bentuk teh yang dimiliki oleh Mustika Ratu, dan semua punya khasiat masing-masing yang membantu aku walaupun hobinya makan dan kulineran bisa tetap terjaga dan tetap sehat badannya. Betul. Jadi yang penting adalah natural juga ya bahan-bahannya. Betul. Jadi harus dijaga apa yang kita makan nih. Itu sangat penting banget buat diet kita juga. Buat tubuh juga ya. Buat tubuh juga terutama. Nah, terakhir mungkin ya kita bisa habis itu Q&A bareng sama Dr. Raisa sama Mbak Ayusa juga. Siapa tahu ada pertanyaan dari ayah bunda yang pengen nanya sama Mbak Ayusa. Nah terakhir nih Mbak, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan nih buat bunda atau buat wanita-wanita yang single yang belum menikah, yang sedang mau diet untuk menjaga kesuburannya. Nah dari Mbak Ayusa sendiri kira-kira mau kasih petua apa nih? Kalau kasih petua sih Terang banget ya. berat ya bahasanya ya, karena I am also still learning. Tadi aja lihat presentasi dari Dr. Raisa, aku sambil nyatet, banyak belajar juga, aku capture karena banyak ilmu baru. I think most importantly adalah keep yourself updated, karena ternyata aku pun yang masih single ya, yang bukan dalam program untuk kehamilan, ternyata sangat penting untuk melakukan edukasi sejak dini. Jadi keep yourself updated, ikut kegiatan-kegiatan dan
update ilmu seperti yang kita lakukan hari ini, ternyata untuk menjaga kesuburan dan untuk memprevent atau mencegah penyakit, infertility, itu bisa dilakukan dari hal-hal yang kita kadang overlook atau kita remehkan sehari-hari, seperti asupan makanan kita dan juga asupan nutrisi. Lebih ke situ sih, jadi perhatikan dari hal-hal kecil untuk menjaga kesehatan, seperti itu. Ini selain Oke, menjaga iya. kesehatan, juga update tentang kesuburan itu sendiri, Kesuburan. untuk diet itu sendiri, karena selalu update ya. Iya, ilmu Pasti. ternyata selalu ada yang baru aja pengetahuan kan. Belajar gitu ya, Ya, Pak. soal belajar kayak sekarang. Keep learning lah tiap harinya gitu. Betul. Nah, kita masuk kali ya ke pertanyaan. Udah banyak banget. Udah banyak banget nih tadi yang udah tanya-tanya nih Ingin dari bertanya sama ada Bunda Sabila nih. Banyak banget. boleh. Nah, ini dari Bintaro ini nih. ya. Boleh, dari Bintaro, Dala dari Bintaro. Sore dok, diet yang cocok untuk penderita hypertiroid itu gimana dok? Sebelum saya ketahui saya mengidap hypertiroid, badan saya sangat kurus, dan setelah saya terapi obat tiroid, malah menghilang. Sebentar dok. Malah naik drastis. Oh, jadi setelah minum obat dia malah naik drastis. Itu kenapa sih? Gimana sih penjelasannya dok yang secara medis nih? Gimana? Jadi kalau tiroid ini emang dia bisa mempengaruhi berat badan ya. Kalau orang yang hypertiroid biasanya beratnya kurus, maksud kecil tuh badannya kurus. Jadi sulit gemuk walaupun makannya banyak banget. Gitu. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau untuk orang-orang yang hipotiroid, itu biasanya badannya gemuk terus, mau makan sedikit banget pun tetap susah turun beratnya gitu. Jadi memang yang utama kalau lagi ada problem di tiroid ya dan mau hamil, ya utamanya harus diperbaiki dulu nih. Karena tiroid ini termasuk hormon ya. Hormon yang mengatur semua, ya hormon itu intinya dia kayak kuncinya lah di badan kita gitu. Kalau hormonnya benar, yang lain-lainnya nantinya ikut benar gitu. Dan perlu, kalau memang ada gangguan ya artinya perlu konsultasi ke dokter. Jadi jangan coba diet-diet sendiri gitu ya, atau jangan kayak sekedar ngikutin teman gitu, jangan, karena Yang so tahu ya. Nah, karena ternyata perlu pemantauan khusus tuh untuk orang-orang yang punya diagnosis penyakit tertentu. Gitu. Kalau diet secara umumnya sih intinya sama aja sama yang tadi saya jelasin tuh. Intinya kurangin gula, garam, minyak, perbanyak makanan yang sehat, sayur, buah, sumber protein juga protein yang sehat, minyak juga minyak yang sehat, kayak gitu. Jadi sebenarnya udah dijelasin ya, tapi lebih ke konsultasi gitu dari curhat. Nah, ini ada lagi dari Anha namanya. Sore dok, saya ada polip rahim usia 33 tahun dok. Makanan apa sih yang perlu saya hindari? Sudah 2 tahun hidup sehat dengan olahraga juga. Terima kasih dok. Oke, nah kalau polip rahim, polip ini penyebabnya juga macam-macam. Nah, tapi salah satu yang bisa nih kita coba dari diet, yang pasti jangan makan makanan yang lemaknya itu tinggi. Dan makanan yang diproses secara berlebihan atau ultra processed food. Contohnya sosis, kornet, bakso, ham, gitu-gitu tuh. Yang nutrisinya kalau dilihat dari kalorinya gede. Tapi kalau kita cek vitamin, mineral, kayak gitu-gitunya kecil biasanya gitu. Jadi intinya kurangin makan makanan yang berlemak. Yang enak-enak yang harus dihindari ya dok. Iya. Aduh. Sebenarnya nggak harus dihindari sih, tapi makannya itu sesekali. Paling kalau kita lihat dari grafik yang Mediterranean diet itu kan makanan yang enak-enak tuh cuma dibatasin 1 kali per minggu ya. Jadi boleh cheating day-nya boleh ya. Tapi 1 kali per minggu aja. Kita lanjut kali ya dok, soalnya banyak, terus waktu udah mau dikit, jadi aku bacain langsung pertanyaan-pertanyaan ya dok. Dari Bunda Listiana. Sore dok, kalau untuk
sorry ini, Dok, ada makanan atau cara olahraga bagaimana untuk mengurangi resisten insulin? Oke, nah kalau resistensi insulin, olahraganya itu harus rutin. Harus rutin dan minimal 30 menit. Jadi yang paling bagus misalnya 5 kali per minggu 30 menit. Itu lebih bagus dibandingkan dengan olahraga yang cuma 1 kali per minggu tapi 3 jam gitu misalnya. Nah, jadi karena insulin itu kan dia terus-terusan keluar di badan kita kan, ibaratnya 24 jam dia kerja terus. Sedangkan kalau kita olahraganya cuma digeber 1 hari doang gitu, nah 6 hari lainnya mau gimana gitu kan. Jadi yang bagus adalah olahraganya sering, nggak usah lama-lama, minimal 30 menit aja, tapi yang penting rutin gitu. Berarti benar ya, konsisten. Yang penting ya dok, sedikit tapi konsisten. Nah ada lagi nih dok, dari Deborah, Bunda Deborah. Sore dok, saya pernah menjalankan IUI namun gagal. Dokter berkata saya memiliki dinding rahim yang tipis dan hyperagresif trombosit plus PCOS. BB saya 61,1, tingginya 157. Yang ingin ditanyakan, sebaiknya konsumsi makanan yang baik. Paling baik untuk IUI, mempersiapkan ke IUI lagi gitu. Kira-kira apa dok? Oke, jadi intinya ada PCOS ya. PCOS ini dia erat kaitannya sama resistensi insulin tadi. Jadi yang paling penting diperhatikan nih yang gula gitu, yang manis-manis, lalu karbohidrat ya. Karbohidrat, pilih karbohidrat yang sehat. Gitu. Jadi tadi selain kurangin gula sama manis-manis, minuman manis tuh itu biasanya paling cepat tuh naikin gula darah. Lalu karbohidratnya ganti sama yang kompleks. Jadi dibanding makan nasi putih, gantilah nasi merah. Contohnya gitu. Oke, Satu pertanyaan lagi. Ada lagi nih dok, dari Bunda Yani. Dok, bagaimana pengaturan nutrisi untuk memperbaiki kondisi sperma OAT? Mohon info yang juga, adakah suplemen khusus untuk meningkatkan asupan nutrisi untuk kesuburan pria? Oh ini agak geser dok, kesuburan pria gimana tuh? Oke, ini untuk pria. Ya, jadi kalau untuk pria sebenarnya intinya apa saja zat gizi yang diperlukan tadi udah dibahas tuh, vitamin A, vitamin E gitu ya, lalu zinc, zat besi, omega 3, kolin, kalsium. Nah, ternyata banyak kan yang diperlukan. Nah, kalau mau minum suplemen, suplemennya mau minum seberapa banyak gitu kan. Jadi kan nggak mungkin juga kita minum suplemen sampai banyak banget gitu. Nah, jadi utamakan dari bahan makanan sumber. Diet yang boleh dicontoh tadi ya, yang diet Mediterranean. Kenapa? Karena kalau sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak yang sehat, itu semua vitamin mineralnya tinggi. Jadi seharusnya tuh bisa tercukupi tuh semua vitamin mineral yang banyak tadi. Dan pastikan kalau untuk sperma, gaya hidupnya juga harus sehat nih. Bukan untuk sperma aja sih, untuk perempuan juga. Jadi merokok tuh, kalau ngerokok itu sangat parah banget. Dia spermanya tuh kualitasnya bisa langsung menurun jauh. Jadi coba perbaikin gaya hidupnya juga. Merokok dan tadi berat badan ya. Berat badan juga capai berat badan ideal. Karena nggak hanya problemnya nih nggak hanya di wanita aja nih. Kalau wanitanya maksudnya belum tentu wanitanya yang masalah, bisa jadi prianya jangan-jangan juga ada gangguan di spermanya, karena kalau berat badannya kelebihan, tentunya kualitas spermanya juga tidak terlalu bagus. Gitu. Dicatat nih buat ayah-ayahnya atau pasangannya, untuk tadi catat gak boleh ngerokok, makanan sehat gitu ya dok. Nah kayaknya udah jam 5 ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya ya buat ayah dan bunda, tapi mohon maaf waktunya sudah kurang lebih kita 1 jam nih di kelas bocah webinar ini. Tapi buat ayah dan bunda jangan khawatir. Kita dari Bocah Indonesia mengadakan event Bocah Fertility Weeks dari tanggal 1 hingga 6 November nih Mbak Vina. Jadi banyak sekali rangkaian acara yang menarik banget nih.
tentunya terkait fertilitas atau kesuburan. Betul. Betul. Nah, habis ini nanti jam 6 juga ada webinar lagi ya. Iya betul. Sekarang juga ada ya Kulgram. Kulgram, Oke, betul. Nah, jadi buat ayah dan bunda jangan sampai ketinggalan infonya, langsung saja cek di Instagram kita, kami Bocah Indonesia _. Oke, Betul. dan jangan lupa untuk daftar karena penting ya, nanti banget untuk nih, pemenang siapa yang harus mau menang? daftar dulu nih. Dan juga ada kesempatan untuk memenangkan paket embrio konsul senilai 100 juta rupiah untuk 100 pemenang nih, Mbak Vina. Nah, oke, baik, terima kasih Dr. Raisa dan juga Mbak Ayuza, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk ayah bunda semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia semuanya. Baik, saya Trio. Saya Vina, kami Terima undur kasih. diri. Terima Undur kasih. diri. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dok, Mbak Yusa. Terima kasih.